Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anis Putra dengan NIM 190869191. Di sini saya akan menerangkan tentang beberapa pengertian dari kurikulum 2013 berupa komponen dan pelaksanaan dalam pembelajaran PJOK. Baik. Kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Jadi, kurikulum 2011 ialah kurikulum yang meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Buku Kebudayaan tahun 2003. Berikut ialah komponen-komponen dari kurikulum 2013. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu 1. Tujuan. Dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua itu materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafah dan teori pendidikan dikembangkan. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ialah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh di dalam melaksanakan pengajaran, cara di dalam mengadakan penilaian, dan cara dalam melaksanakan bimbingan, penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran, dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri. Dalam kurikulum 13 ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan bersama oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran di antaranya ialah berpusat pada pendidikan, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Yang keempat, bermuatan nilai, estetik, etika, logika, dan kinestik. Yang terakhir adalah menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Yang keempat yaitu organisasi kurikulum. Beragam pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum munculkan terjadinya keragaman dan mengorganisasikan kurikulum. Menurut peneliti, paling tidak terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu 1. Mata pelajaran terpisah atau disebut isolated subject. Yang kedua, mata pelajaran berkorelasi. Yang ketiga, bidang studi atau broad field. Yang keempat, program berpusat pada anak atau child-centered. Yang kelima, inti masalah atau cover program. Yang terakhir ialah electric program. Berikutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum yang dimaksud ialah untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria,
Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisien, kelaikan, atau feasibility program. Luas atau tidaknya suatu program, evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakan evaluasi kurikulum. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Berikut itu pelaksanaan kurikulum 13 dalam mata pelajaran PJOK. Yang pertama ialah hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran, atau biasa disebut RPP. Hakikatnya ialah rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran dan membentuk kompetensi peserta didik. RPP menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses RPP ialah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa RPP ialah perencanaan kegiatan pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, materi, ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar untuk satu pertemuan atau lebih yang dibuat oleh guru sebelum memulai proses pembelajaran yang mengacu pada silabus dan dijelaskan secara rinci sebagai pedoman guru saat proses pembelajaran yang bertujuan guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua ialah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu yang pertama, silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga ialah kompetensi inti, merupakan gambar secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajarannya. Yang keempat ialah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muat atau mata pelajaran. Yang kelima ialah tema. Yang keenam ialah materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi tersebut. Yang ketujuh ialah pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Yang ke-8 ialah penilaian, merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi setiap proses pembelajaran itu pasti ada suatu penilaian dan pengkategorian. Yang ke-9 ialah sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitarnya, atau sumber belajar lain yang relevan. Desain pembelajaran yang kedua ialah RPP. RPP ialah rencana kegiatan belajar muka satu pertemuan atau lebih, yang tadi sudah dijelaskan. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan. Lebih komponen yang terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu yang ditentukan dengan keperluan untuk mencapai KD tersebut, dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Yang berikutnya ialah materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur relevan. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang berikutnya ialah media pembelajaran. Guru bisa memilih beberapa media, antara media secara visual, audio, maupun secara langsung. Sumber belajar, yaitu berupa dari buku, atau sumber-sumber lainnya yang relevan. Yang terakhir ialah langkah pembelajaran dilakukan untuk melalui tahap pendahuluan inti dan penutupan. Yang terakhir adalah penilaian hasil belajar, proses dalam pembelajaran yang berakhir dalam suatu penilaian.
Jadi, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau disingkat dengan PJOK berperan penting sebagai media sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai positif, kedisiplinan, sikap positif, cepat dalam membuat keputusan. Pembelajaran PJOK berdasarkan kurikulum 2013 adalah suatu pembinaan manusia untuk menjelaskan masa depan sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang berlangsung seumur hidup. Dalam pembelajaran PJOK, peran guru dalam kurikulum 2013 tidak lagi sebagai pusat belajar, pusat pemberi ilmu, dan pusat kegiatan belajar, tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 ini, peserta didik dalam hubungannya melaksanakan pendidikan seumur hidup langsung, pelaksanaan kurikulum secara langsung dituntut untuk mempunyai, peserta didik dituntut untuk mempunyai keterampilan, kemampuan mengajar. Guru harus mampu menciptakan situasi atau suasana kelas yang aktif, menarik, maupun mengembangkan kreativitas peserta didik. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi kurikulum 2013. Sekian, terima kasih.